Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Vi. Berarti kita akan belajar sejarah. Untuk pembahasan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang lahirnya Liga Bangsa-Bangsa. Ya, ini materi sejarah minat kelas 11 di semester 2. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah lambang dari Liga Bangsa-Bangsa, League of Nation. Apa itu Liga Bangsa-Bangsa? Akan kita bahas di materi kali ini. Nah, pembahasan kita pada hari ini, yang pertama nanti kita akan bahas tentang sejarah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Bagaimana Liga Bangsa-Bangsa ini bisa berdiri. Kemudian juga susunan organisasi dari Liga Bangsa-Bangsa. Seperti apa susunan organisasinya dan juga kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Nanti juga kita akan membahas negara mana saja yang termasuk dalam anggota Liga Bangsa-Bangsa. Oke, ini kalian lihat siapa ini? Pernah melihat tokoh ini sebelumnya? Ya, ini adalah Pak Woodrow Wilson. Dia adalah presiden dari Amerika Serikat. Nah, ini jadi beliau ini adalah seorang tokoh yang punya pengaruh dalam sejarah berdirinya Liga Bangsa-Bangsa. Seperti apa? Nah, ini. Jadi, berdirinya Liga Bangsa-Bangsa itu pertama karena adanya keinginan untuk menciptakan perdamaian dunia, ya. Jadi, Liga Bangsa-Bangsa ini berdiri setelah meletusnya Perang Dunia Pertama. Jadi kita tahulah kalau perang tuh kayak apa, nggak enak banget ya. Kehancuran di mana-mana, depresi di mana-mana, ya, kerugian di mana-mana. Jadi pengen adanya usaha untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, di sini Liga Bangsa-Bangsa atau kita singkat LBB ya, pembentukannya diprakarsai oleh Woodrow Wilson. Nah, ini orangnya. Ya. Pak Woodrow Wilson. Ini Woodrow Wilson ya. Ini tokohnya. Oke. Oke, nah, ya. Jadi nanti Pak Woodrow Wilson itu memberikan sebuah usulan yaitu Peace Without Victory. Nah, isinya apa saja ya? Jadi isi dari Peace Without Victory ini yang pertama adalah perjanjian-perjanjian rahasia itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak ada negara-negara yang melakukan perjanjian rahasia. Jadi kalau misal ada yang melakukan perjanjian antara satu negara dengan negara yang lainnya, itu harus terbuka, semua negara harus tahu. Jadi tidak ada lagi perjanjian rahasia. Nah, kemudian isi yang kedua adalah semua bangsa memiliki kedudukan yang sama. Dan ini isi yang ketiga adalah pengurangan persenjataan. Oke, kita lanjut ya. Nah, Woodrow Wilson kemudian usulannya diimplementasikan ke dalam 14 pasal perdamaian bangsa atau disebut juga dengan Wilson 14 Point ya. 14 pasal. Nah, isi-isinya diantaranya yang pertama adalah diperlukan diplomasi terbuka ya, di mana diplomasi tertutup harus dihapuskan. Jadi tidak boleh ada diplomasi tertutup. Semuanya harus terbuka. Kemudian negara-negara di dunia perlu mengurangi persenjataan ya, karena Perang Dunia I itu kan negara-negara di Eropa khususnya itu kan saling berlomba-lomba dalam mengembangkan persenjataan, teknologi persenjataannya mereka. Kemudian adanya self-determination atau setiap negara itu berhak menentukan nasibnya sendiri. Nah, kemudian poin yang keempat ini adalah perlu dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa, dan ternyata pasal dari Woodrow Wilson itu direalisasikan. Nah, realisasikannya dalam bentuk apa? Direalisasikan dalam bentuk pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Jadi, tanggal 10 Januari 1920 itu menjadi tanggal di mana Liga Bangsa-Bangsa didirikan. Nah, markas besarnya Liga Bangsa-Bangsa itu ada di Jenewa, Swiss, di Eropa. Nah, ini peta dari negara Swiss. Jadi Swiss itu dekat sama Prancis,
kemudian Jerman, Austria, dan juga Italia. Ini ada di Eropa. Ini untuk benderanya Swiss. Oke, nah negara mana saja sih yang menjadi anggota dari LBB ya? Jadi tadi semenjak didirikannya dari tahun 1920 sampai 1939 itu sebanyak 63 negara menjadi anggota dari LBB. Cukup banyak ya. Nah, anggota-anggotanya ini ya ada Argentina, Austria, Belgia, Bolivia, Imperium Britania atau Inggris ya. Kemudian Kanada, Chili, Republik Cina, Kolombia, Kuba, Cekoslovakia, Denmark, El Salvador, Prancis, Yunani, Guatemala, Haiti, Honduras, dan banyak lagi ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Cukup banyak sekali negara dari anggota LBB. Nah, dari 42 anggota negara yang mendirikan LBB, 23 atau 24 yang termasuk Prancis itu masih menjadi anggota sampai LBB dibubarkan pada tahun 1946. Ya. Kenapa kok LBB bisa dibubarkan? Nanti akan kita bahas nih. Nah, 21 negara lainnya bergabung antara tahun 1920 dan 1937. Namun 7 diantaranya keluar atau dikeluarkan sebelum tahun 1946. Jadi nanti ada juga negara-negara yang selama LBB ini eksis, itu ada yang dikeluarkan maupun mereka mengeluarkan diri dari LBB. Kenapa bisa gitu? Nanti kita juga akan bahas. Nah, USRR ya ini ya, USSR ya ini kebalik, sorry, R-nya harusnya di belakang, atau Union Socialist of Soviet Republic atau Uni Soviet. Uni Soviet ini adalah satu-satunya negara yang dikeluarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa ya, walaupun Uni Soviet itu ikut merumuskan konsep dan menandatangani perjanjian. Kenapa kok dikeluarkan? Nah, nanti kita juga akan bahas. Nah, di sini Amerika Serikat itu tidak pernah bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa ya. Ini perlu kalian ingat-ingat, Amerika Serikat walaupun tadi yang mengusulkan pembentukan LBB adalah Presiden Amerika Serikat, tapi Amerika Serikat itu tidak pernah bergabung dalam Liga Bangsa-Bangsa. Dicatat nggih? Nah, hal itu juga yang membuat kenapa markas besarnya LBB itu ada di Jenewa, Swiss, Eropa, bukan di Amerika Serikat. Oke, nah ini kalian bisa lihat, ini adalah peta dari negara anggota LBB. Ini yang biru tua adalah founding member atau negara pendirinya. Ya, nih diperhatikan nggih. Never members, ini yang tidak pernah jadi member, yang abu-abu ya, Amerika Serikat itu nggak pernah jadi member. Oke, colony of member, nih Indonesia colony of member. Oke, kita lanjut nggih. Nah, kita masuk ke susunan organisasi dari LBB. Jadi susunan organisasi LBB itu nanti ada sidang umum, kemudian ada sekretariat tetap, kemudian ada dewan khusus, dan ada mahkamah internasional. Akan kita bahas satu-satu pengertiannya dan apa sih tugas dari masing-masing ini organisasi dalam LBB. Kita bahas yang pertama dulu. Sidang umum. Jadi, sidang umum di LBB itu memiliki kekuasaan legislatif ya. Nah, sidang umum ini dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun di Jenewa, Swiss. Nah, dalam sidang tersebut ini ditunjuklah 3 orang wakil dari negara anggota. Nah, mereka 3 orang wakil ini diutus untuk menghadiri sidang ini. Ya, jadi satu negara yang menjadi anggota itu mereka harus mengirimkan 3 orang wakilnya dalam sidang umum yang diselenggarakan 1 kali. Nah, apa sih tugas dari sidang umum? Nah, tugas dari sidang umum yang pertama adalah merumuskan anggaran belanja LBB, kemudian menetapkan atau merubah perjanjian internasional,
Kemudian merundingkan masalah dan memberikan nasihat yang tidak mengikat, ya, ini tidak mengikat kepada negara anggota. Kemudian memilih hakim untuk Mahkamah Internasional. Kemudian sidang umum ini juga punya tugas untuk menerima anggota baru. Kita lanjut ke sekretariat tetap, di mana sekretariat tetap ini berkedudukan di Jenewa, Swiss, ya, berada di markas besarnya. Nah, apa sih tugas dari sekretariat tetap? Tugas dari sekretariat tetap adalah melayani kebutuhan LBB dan mencatat perjanjian internasional. Sekretariatnya lah yang melayani semua kebutuhan LBB dan juga yang sekretariatnya, jadi mencatat perjanjian internasional. Oke, kemudian kita bahas ke Dewan Khusus. Nah, Dewan Khusus PBB ini terdiri atas 6 orang wakil dari negara besar tetap, ya, 6 orang wakil dari negara besar tetap dan 9 orang wakil dari negara kecil tidak tetap. Nah, di mana Dewan Khusus ini nanti setiap 3 tahun sekali itu diganti orangnya, ya, negaranya juga diganti. Nah, kemudian Dewan Khusus ini bersidang 3 kali dalam 1 tahun. Beda dengan sidang umum, ya. Kalau sidang umum 1 kali setahun, tapi kalau Dewan Khusus ini sidangnya 3 kali dalam 1 tahun. Oke, apa sih tugas dari Dewan Khusus? Dewan Khusus LBB ini yang pertama adalah menjaga negara anggota dari ancaman dan serangan bangsa lain. Kemudian mengurangi senjata, menyelesaikan perselisihan internasional, dan melindungi dan membela LBB. Itu tugas dari Dewan Khususnya LBB. Oke, kita lanjut ke Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional LBB itu terdiri dari 15 negara. Nah, Mahkamah Internasional ini bertugas untuk mengadili persengketaan antar negara, ya. Mahkamah Internasional untuk mengadili persengketaan antar negara. Nah, markas besar Mahkamah Internasional ini tidak di Jenewa, tapi terdapat di Istana Presiden Mahkamah Internasional yang ada di Den Haag, Belanda. Oke, jadi kalau tadi markas besarnya LBB itu ada di Jenewa, Swiss, sedangkan markas besarnya Mahkamah Internasional LBB itu ada di Belanda, di Den Haag. Ngaten ya, semoga bisa dipahami. Nah, berikut ini adalah beberapa perjanjian damai yang disponsori oleh LBB. Disponsori itu maksudnya diprakarsailah oleh LBB, ya. Yang pertama adalah Protokol Jenewa pada tahun 1924, di mana dalam protokol ini, ya, bertujuan untuk memaksa negara-negara anggota LBB agar mentaati seluruh keputusan dari LBB. Tapi protokol ini akhirnya gagal. Tidak semua negara mau menaati seluruh keputusan dari LBB. Kemudian yang kedua ada Perjanjian Locarno tahun 1925. Nah, jadi kalau perjanjian ini adalah perjanjian antara LBB dengan Jerman, di mana Jerman harus mengikuti atau mentaati peraturan-peraturan yang yang dijalankan oleh PBB. Kemudian yang ketiga, Perjanjian Damai Kellogg-Briand, di mana ini terjadi tahun 1928, di mana dalam perjanjian ini diikuti oleh 50 negara. Nah, di dalamnya terdapat kesepakatan bahwa semua perselisihan diselesaikan dengan jalan damai. Nah, ini adalah 3 perjanjian damai yang disponsori oleh LBB, walaupun yang protokol Jenewa itu akhirnya gagal. Nah, tapi dalam kenyataannya nanti kedudukan LBB itu sangat lemah, sehingga nanti akhirnya LBB itu bubar. Nah, apa sih yang menyebabkan LBB itu bubar, atau apa sih yang menyebabkan LBB itu mengalami kegagalan? Yang pertama, karena negara-negara kecil tidak berani menghukum negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat, ya. Jadi misal ada negara anggota yang satu negara besar dan kuat, punya power yang lebih, dia melakukan kesalahan. Nah, negara anggota LBB yang kecil-kecil tidak punya kekuatan itu, mereka nggak mau menghukum negara-negara atau nggak berani dengan negara yang lebih besar dan lebih kuat.
Nah, LBP tidak memiliki wibawa dan wewenang penuh dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Jadi kurang berwibawa dan juga kurang tegas ya. Kemudian ketidaktegasan LBP dengan tidak memberikan sanksi pada negara yang melanggar keputusannya. Jadi LBP ini kurang tegas dalam menindak negara-negara yang melanggar keputusan atau peraturan dari LBP. Nah, kemudian yang keempat adalah keanggotaan LBP bersifat sukarela. Jadi yang mau masuk LBP monggo, yang mau keluar monggo. Itulah kenapa tadi banyak negara yang akhirnya bisa keluar setelah menjadi anggota dari LBP. Jadi keanggotaannya sukarela. Ya kalian bisa bayangkan lah kalau keanggotaan sukarela, misal disuruh iuran lah, kan kita ikutnya sukarela, nggak usah iuran. Kan kita ikutnya sukarela, nggak usah ikut peraturan lah. Bisa jadi seperti itu. Kenapa LBP itu nanti mengalami kegagalan. Banyak anggotanya yang nanti tidak menaati peraturan LBP, kemudian LBP juga tidak terlalu tegas dalam menindak atau memberikan sanksi bagi negara yang melanggar keputusannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa posisi LBP ini lemah ya, tidak bisa menjadi lembaga yang diinginkan ya. Nah, di sini lemahnya posisi LBP menyebabkan lembaga ini tidak mampu menjaga stabilitas dunia. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah meletuslah Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Dari meletusnya Perang Dunia Kedua inilah bisa kita simpulkan kalau LBP ini gagal dalam mewujudkan perdamaian dunia, sehingga akhirnya LBP nanti bubar dan dunia kembali lagi dalam masa perang, yaitu terjadilah Perang Dunia Kedua. Oke, sekian dulu materi tentang Liga Bangsa-Bangsa. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Perang Dunia Kedua. Oke, sampai di sini dulu Bu Ufi akhiri dulu. Kurang lebihnya Bu Ufi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.